Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mohon Irwan untuk dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita lanjutkan materi kita mengenai mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menelaah pengertian mobilitas sosial dengan benar. Yang kedua, mengklasifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan benar. Dan yang ketiga, menyajikan hasil telaah mobilitas sosial dengan baik. Gambar yang ada pada slide di depan, kira-kira ada yang bisa memberikan deskripsi, kira-kira gambar ini mendeskripsikan tentang apa kira-kira? Bahwa gambar ini adalah serah terima jabatan atau mungkin ini gambar seseorang yang naik pangkat. Nah, mengapa Ibu tampilkan gambar ini? Pengertian dari mobilitas sosial itu apa? Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Iya, bagus sekali ya. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial lain dalam masyarakat. Nah, jadi mobilitas sosial ini adalah perpindahan status yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok. Nah, di mana biasanya hasil perpindahan status sosial seseorang ini bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, atau mungkin sederajat. Nah, bisa dipahami kira-kira anak-anak mengenai pengertian mobilitas sosial? Bisa, Bu. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial ini dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Nah, pada slide di depan, ini merupakan bentuk mobilitas sosial yang pertama, yaitu mobilitas sosial horizontal. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, mungkin ada di antara siswa di sini yang sudah mengetahui apa sih itu mobilitas sosial horizontal. Oke, kalau tidak ada, nah sekarang Ibu jelaskan. Mobilitas sosial horizontal ini adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok tidak akan mengubah derajat sosialnya, nah, atau tetap sejajar seperti sebelumnya. Nah, walaupun di sini adanya perubahan status sosial, tetapi tidak mengubah derajat status sosialnya. Nah, ini yang dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal. Nah, di sini dapat kita lihat dari contoh yang Ibu tunjukkan pada gambar yang ada di slide kita. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Kira-kira gambar ini sudah menunjukkan mobilitas sosial horizontal atau belum? Siapa yang bisa? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, ya Bu. Ahmad. Mengapa gambar ini dikatakan sudah termasuk mobilitas sosial horizontal, Ahmad? Karena penjual gorengan berubah profesi menjadi penjual bakso, Bu. Iya, di sini adanya perubahan, ya, penjual gorengan berubah menjadi bakso. Nah, mengapa dikatakan sebagai mobilitas horizontal? Katanya tadi mobilitas horizontal tidak mengubah derajat status seseorang. Nah, di sini dilihat dari gambar ini adanya perubahan profesi, tetapi tidak mengubah status seseorang. Nah, ini gambar yang ada di depan ini merupakan salah satu contoh dari mobilitas sosial horizontal. Nah, yang lain kira-kira bisa dimengerti? Kalau Bu. bisa dimengerti, kita lanjutkan. Bu. Paham? Paham. Iya, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Mobilitas sosial vertikal ke bawah. Ya, maaf, ke atas ya. Kita lihat dulu contoh dari mobilitas vertikal naik atau ke atas. Di mana mobilitas vertikal ke atas ini bisa mengubah status seseorang menjadi lebih tinggi. Nah, banyak sekali contoh yang ada pada sekitar lingkungan kita.
Kira-kira siswa Ibu di sini ada tidak yang bisa memberikan contoh dari mobilitas sosial vertikal naik atau ke atas? Seorang pedagang mie ayam keliling yang kemudian memiliki ruk sendiri. Kira-kira apa penyebabnya dari dia berjualan keliling sehingga bisa memiliki ruko sendiri? Kira-kira ada tidak faktornya? Sekarang kita lanjutkan masih mengenai contoh mobilitas vertikal. Itu kan adanya perubahan mobilitas. Contoh dari mobilitas sosial turun yang mungkin pernah Rio temukan pada lingkungan sekitar tempat tinggal Rio. Seorang siswa yang mengalami kemerosotan dalam prestasinya karena malas belajar. Iya, tepat sekali. Itu salah satu contoh dari mobilitas vertikal turun ya. Jadi adanya perpindahan status sosial yang tadi tinggi menjadi itu turun. Nah, tepat sekali Rio ya. Itu salah satu contoh dari mobilitas vertikal turun. Nah, dari contoh yang Rio sebutkan tadi, di sini bisa kita lihat dari ilustrasi pada gambar yang ada di depan. Nah, gambar ini sudah mengilustrasikan dari mobilitas sosial vertikal turun. Nah, ada yang bisa memberikan deskripsinya mengapa gambar ini dikatakan sebagai mobilitas vertikal turun. Karyawan yang dipecat karena situasi pandemi, Bu. Iya, ini merupakan salah satu contoh dari mobilitas sosial vertikal turun. Nah, ini dikatakan di sini ada dua gambar yang berbeda ya. Yang pertama, gambar ini memiliki pekerjaan. Nah, yang gambar kedua ini sudah tidak memiliki pekerjaan. Tepat kata Rio tadi, katanya adanya karyawan yang dipecat karena situasi pandemi. Yang awalnya tadi seorang ini memiliki pekerjaan, akhirnya karena dipecat menjadi seorang pengangguran. Nah, sudah paham kira-kira anak ya, ini mengenai mobilitas vertikal turun. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa sekarang kita lanjutkan diskusi kelompok ya. Tadi malam sudah Ibu kirim LKPD untuk didiskusikan bersama kelompoknya, di mana kelompoknya sudah kita bagi tadi malam ada 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama Ibu minta kelompok 1. Termasuk bentuk mobilitas apakah gambar di atas? Jawabannya mobilitas sosial vertikal naik, Bu. Iya, ya kita lanjutkan lagi dulu untuk kelompok berikutnya, kelompok 2. Silakan Ahmad dan Kevin. Tuliskan faktor-faktor apa yang menyebabkan mereka mengalami mobilitas sosial. Jawabannya, pertama, ulet dalam bekerja. 2, berjiwa pantang menyerah. 3, disiplin. 4, memiliki etos kerja yang tinggi. Iya, ini presentasi dari kelompok 2. Kita lanjutkan dulu. Kelompok 3. Tuliskan secara singkat proses mobilitas sosial yang terjadi pada orang tersebut. Jawabannya, status sosial yang terjadi karena adanya peningkatan status sosial yang lebih tinggi, Bu. Iya, tepat sekali ya. Anak-anak di sini hasil diskusi yang telah kalian diskusikan bersama teman-temannya antara kelompok 1, 2, dan 3, menurut Ibu sudah tepat sekali, sudah baik sekali ya hasil diskusinya. Nah, sekarang dari ketiga kelompok tadi dapat kita simpulkan dari pembelajaran yang kita diskusikan tadi bahwa mobilitas sosial ini dapat kita kelompokkan menjadi 2. Yang pertama apa anak-anak? Mobilitas sosial horizontal. Iya, satu lagi. Mobilitas sosial vertikal, Bu. Iya, tepat sekali bahwa pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa mobilitas sosial ini dapat kita bagi menjadi 2, yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Nah, demikian anak-anak, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, sebelum Ibu memberikan evaluasi, bagaimana perasaannya hari ini setelah mempelajari mobilitas sosial? Tenang, Bu. Ya, masih semangat ya. Silakan dijawab. Kalau sudah selesai, kirim kembali ke WhatsApp Ibu ya. Kita akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap selalu ingat protokol kesehatan karena pada saat ini kita masih dalam kondisi pandemi ya. Harus selalu menjaga kesehatan dengan melaksanakan 3M, mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.